Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bataqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, udkhuluha bisalamin aminin. Fi suratul Hijr al-ayah al-khamisah wa arba'un ila al-ayah as-sadisah wa arba'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqad qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatus shaim al-qaim. Rawahu Abu Dawud an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Ramadan yang memberikan kita kesempatan untuk introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan ketakwaan kita kepadanya. Hari ini dengan rasa syukur di qauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita merayakan Idul Fitri sebagai keberhasilan kita melalui atas bulan Ramadan yang penuh hikmah ini. Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga pembelajaran dalam kesabaran, pengendalian diri dan kepedulian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, kini adalah waktu untuk merenungkan perjalanan spiritual selama Ramadan kemarin dan merencanakan untuk mempertahankan semangat dan kebaikan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam agama Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, dan membentuk karakter akhlak yang positif. Ritual seperti sholat, zakat, dan sedekah berperan dalam pembinaan kesalehan dan pembentukan kepribadian dalam kerangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya at-tasdiqu bil qalbi wal ikrar bil lisan wal amalu bil jawari. Dan Islam juga bukan hanya antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyam ramadan wa hijjul bait man istata'a alaihi sabila. Dua peringkat ini masih perlu dilengkapi dengan yang namanya ihsan. Mahwal ihsan. Al ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu
Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita masih ragu Allah tidak melihat kita, yakin kemanapun kita berada, Allah memperhatikan kita, Allah selalu mengawasi kita. Maka alangkah piciknya apabila ada seseorang yang di rumah dia ikut sahur dengan keluarganya, lalu jam 9 dia masuk warteg yang ditutupi dengan tirai. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Merugilah kita. Karena puasa ini yang sengaja kita buka tanpa uzur apapun tidak akan bisa tergantikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling mencolok, mempengaruhi pensucian dan perbaikan diri seorang muslim. Ramadan memberikan kesempatan untuk kita berintrospeksi diri, memperbaiki akhlak dan membangkitkan sisi spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan berkah bulan Ramadan sebagai waktu yang penuh berkah, di mana pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan, sementara pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dan setan terikat. Bulan ini menginspirasi untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan mempertahankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan dalam 5 ayat dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. 5 ayat ini bicara mengenai ciri-ciri pendidikan dan pensucian yang terkandung dalam bulan Ramadan. Ayat-ayat ini menyoroti pendidikan dan pensucian jiwa. Ayat ini utama dalam mendidik kita dan menggembleng kita di bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan pembaruan yang terus-menerus. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Takwa tercermin dalam meninggalkan semua kemunkaran dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menjalani puasa dan rutinitas ibadah dalam bulan Ramadan, seseorang masih memerlukan takwa untuk menghindari dosa dan kefasikan. Orang-orang yang tidak memahami hakikat takwa mungkin terjebak dalam dosa dan kesalahan. Di antara hal terbesar yang diajarkan oleh agama Islam melalui puasa adalah al-imsak. Mahwal imsak? Al-imsak artinya menahan diri dan kesabaran. Pentingnya kesabaran dalam puasa membawa kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Penahanan diri dari makanan, pembicaraan yang tidak perlu, dan pemborosan merupakan ajaran yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Melalui latihan disiplin internal ini, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kemudahan bagi umatnya. Dan iman adalah yang memudahkan segalanya, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ramadan mengajarkan bahwa kekuatan iman memungkinkan kita untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin kita hadapi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan pada bulan Ramadan dan pembinaannya tidak dapat dicapai secara spontan. Ia membutuhkan kebiasaan dan pelatihan yang disengaja dan terus-menerus. Pendidikan adalah hal terpenting yang dilakukan oleh seorang muslim untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ini karena ajaran agama Islam tidak akan masuk dalam kehidupan hariannya kecuali ia rutin melaksanakannya hingga menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Banyak sekali perbuatan baik yang terabaikan oleh umat muslim, bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena tidak pernah dicoba dan dibiasakan.
Umumnya orang hanya peduli terhadap amal baik ketika menemukan diri mereka dalam kesulitan yang tidak dapat mereka hindari. Cara terbaik untuk taat pada segala kebaikan adalah menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari, sehingga tidak dilupakan atau tidak ditinggalkan. Ini sesuai yang dikutip oleh Syekh Nuruddin Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid dari perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud annahu yaqul, beliau berkata, awiduhumul khair, latihlah mereka dengan kebaikan, fa innal khaira adatun, karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Kebaikan tidak akan berlanjut dan bertahan kecuali jika menjadikan kebiasaan yang tidak membosankan bagi pemiliknya dan tidak ditinggalkan, sehingga kebaikan harus menjadi kebiasaan bagi seorang muslim. Begitu juga setiap kebiasaan harus mengarahkan kebaikan agar tidak ada ruang bagi perbuatan tercela dan kejahatan dalam hidupnya. Pendidikan yang diinginkan dalam Ramadan juga dimulai dari banyaknya ibadah yang diidamkan oleh seorang muslim untuk melakukannya di malam hari dan puasa di siang hari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah kumpulan amal baik dan ibadah. Salat, puasa, qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, majlis dzikir, i'tikaf, zakat dan sedekah. Semuanya membuat hari-hari kita menjadi indah, membuat hari-hari kita menjadi berbunga dan harum dengan aroma iman dan ketaatan. Semua amalan itu mampu mengokohkan langkah-langkah kita. Dengan itu semua kita tidak akan tersandung dalam kehidupan. Karena itu, dalam rangka menjadikan Ramadan sebagai sekolah kehidupan yang abadi, membekali diri kita hidup sepanjang tahun dengan bekal ketakwaan, maka saat ini kita harus bisa memanen apa yang telah kita tanam di bulan Ramadan kemarin. Mari kita pilih minimal satu saja dari amaliyah Ramadan yang telah berhasil kita rawat dengan baik selama 1 bulan penuh, untuk kemudian kita hidupkan hingga berbunga dan berbuah di bulan-bulan berikutnya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak, asalkan kita istiqomah. Satu saja, asalkan kita bisa istiqomah, insya Allah akan menghasilkan kekeramatan yang luar biasa dalam diri kita pribadi. Jika kita kemarin berhasil menahan lidah dari omongan yang tidak berguna, maka tidak ada salahnya jika itu yang kita hidupkan. Jika kemarin kita berhasil merutinkan membaca Al-Quran, maka cukuplah kiranya satu amalan itu yang kita jadikan bekal untuk diistiqomahkan pada bulan-bulan berikut saja. Sekali lagi, satu saja, namun istiqomah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita menjadikan dawuh guru kita di tanah air, yakni Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Kudus, Jawa Tengah. Beliau memiliki prinsip yang berbunyi qalilun qarra khairan min katsirin farra, yang artinya qalilun qarra khairan, sedikit namun membekas, itu lebih baik daripada katsirun farra, banyak lamun sekali dikerjakan langsung menghilang. Ya, sekali lagi, sedikit saja yang perlu kita ambil dari amaliyah Ramadan kita kemarin, namun kita pastikan membekas dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita. Itu akan menghasilkan karomah dan keajaiban-keajaiban serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menghasilkan cinta yang begitu dalam dari Allah Subhanahu wa taala dan begitu istimewa bagi seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ma duwima wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dirutinkan atau dilanggengkan meskipun hanya sedikit jumlahnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Syariat puasa bertujuan untuk membentuk ketakwaan, yakni la'allakum tattaqun. Sedangkan ketakwaan itu sendiri menjadi tiket ke surga. Kama qala Rasulullah sallallahu kama qala Allah taala fi kitabihil karim,
innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin, yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Al-Hijr ayat 54 sampai ayat Al-Hijr ayat 45 sampai 46. Ketakwaan itu butuh kontinuitas. Ketakwaan itu adanya di dalam hati. Sesuatu yang sudah menyatu dalam hati pasti karena sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Amalan yang sudah dibiasakan akan menjadi amalan yang kita cintai. Saat itulah amalan kita menjadi pelindung diri dari hal-hal yang merusak kita. Saat itulah amalan kita menjadi ketakwaan sejati. Ramadan membentuk ketakwaan, sedangkan ketakwaan menghasilkan keindahan surga yang sempurna. Menghasilkan keindahan surga, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian ketakwaan melahirkan akhlak yang baik. Hanya dengan akhlak yang baiklah seseorang bisa mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara tulus dan ikhlas. Lantas, akhlak seperti apa yang dimaksud itu? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyid menjelaskan bagaimana seorang muslim dipengaruhi oleh puasanya dan bagaimana ia memperoleh kemampuan besar dari puasanya. Madza qala? Annahu yaqul as-shaim huwa alladhi shamatata jawarihu anil atham. Yang namanya orang yang berpuasa adalah orang yang menahan anggota tubuhnya dari dosa. Walisanhu anil kadhibi wal fusi wa qoliz zur, dan menahan lidahnya dari kebohongan, menahan lidahnya dari kekasaran, dan menahan lidahnya dari kedustaan. Wa batnuhu anit ta'ami wasyarab wa farjuhu anir rafath, dan menahan perutnya dari makanan dan minuman, menahan kemaluannya dari perbuatan keji. Fa in takallama lam yatakallam bima jujrihu saumahu wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu. Dia tidak akan melakukan apapun yang merusak puasanya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan kehusuan bisa ditunjukkan dalam semua ibadah. Seseorang yang datang dengan perut penuh mampu meyakinkan kita secara visual bahwa dia berpuasa, padahal dia tidak berpuasa. Namun hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang ada dalam dirinya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi bahwa as-saumu li wa ana ajzibihi. Saum itu, puasa itu saking besar pahalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang akan membawanya ke surga, beliau menjawab, "Alaika bisawm fa innahu la idla lahu," yang artinya berpuasalah karena itu tidak ada bandingannya. Hadis riwayat An-Nasai. Beliau juga menegaskan, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khulqi darajatas shaim al-qaim." Sesungguhnya dengan akhlak yang baik, seorang mukmin itu benar-benar akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan berqiyamul lail. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, tidak ada yang sebanding dengan puasa, dan itu membawa kita ke surga abadi sambil menjadikan dunia kita surga damai dan nyaman. Puasa membentuk akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itulah kita kembali meraih derajat orang yang berpuasa, lengkap dengan segala amalan malamnya meskipun ia tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhtisar dari semua itu, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga dari puasa di bulan Ramadan ini, bahwa jika kita tidak mampu melanggengkan amaliyah-amaliyah Ramadan untuk dilakukan di bulan-bulan lainnya, maka cukuplah kita melanjutkan keberhasilan kita dalam meninggalkan hal-hal yang telah berhasil kita tinggalkan selama bulan puasa. Kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk melanggengkan sholat malam, infak, sedekah, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan kajian-kajian keislaman selama bulan Ramadan ini. Itu tidak apa-apa, cukup Ramadan sebagai waktu untuk menabung amal-amal tersebut. Namun jangan sampai kita tidak mampu melanjutkan keberhasilan, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah
dan yang buruk setelah kita capai di bulan kemarin. Dengan demikian, Ramadan berhasil membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita, amalan yang telah kita lakukan secara istiqomah yang menjadi akhlak kita. Hanya dengan akhlak yang baiklah kita bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan berqiyamul lail di bulan Ramadan, sebagaimana bunyi hadis yang telah kami bacakan di pembukaan tadi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muta'allimin rahimakumullah. Dulu di 1 Syawal ini tiba-tiba saja sahabat kaget. Apa yang dikagetkan oleh sahabat? Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang berdoa, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, beliau mengaminkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi sampai engkau mengaminkan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabat, barusan malaikat Jibril turun dari langit meminta izin kepadaku untuk berdoa dan memohon kepadaku untuk mengaminkan. Apa yang malaikat Jibril doakan? Yang pertama, di 1 Syawal ini malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan menerima ibadah puasa dan agar jangan menerima doa bagi orang-orang atau bagi anak yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Mungkin dari kita tidak semuanya menjadi orang tua, tapi pasti dari kita semuanya menjadi anak. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Marilah habis ini kita meminta ridho kepada kedua ibu bapak kita. Kita meminta ampun dari segala dosa yang telah kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Minta ampun kepada kedua orang tua kita. Adapun kalau orang tua kita sudah meninggal, cukup kita berdiri di atas pusaranya lalu memberikan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita memberikan hadiah kepada mereka suratul Fatihah, kita memberikan surat Al-Ikhlas, kita mengirimkan surat Al-Falaq, kita memberikan surat An-Nas dan mendoakan agar mereka semua diterima iman hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai menerima ibadah puasa bagi istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa hanya istri yang disalahkan, tapi suami tidak? Maaf, suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika suami berdosa, istri tidak dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika istri yang berbuat dosa dan istri yang berbuat maksiat dan berbuat kesalahan, kita sebagai suami dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum ya nafsi bittaqwallah. Ibu-ibu setelah sungkem kepada kedua orang tuanya, sujud kepada suaminya. Insya Allah dengan sujud dan meminta maaf kepada suami, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, pada 1 Syawal ini malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menerima amalan-amalan puasa bagi orang-orang yang masih ada dendam dan tidak memaafkan saudara-saudaranya. Wasikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabadikan keberhasilan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat ini juga kita memohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dosa dan kesalehan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan kebaikan-kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.